Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Nurleni SPDI yang akan membawakan pendidikan agama Islam. Kali ini, kesempatan yang baik ini, kita akan membahas tentang materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Anak-anak Ibu yang soleh dan solehah, kita semuanya sudah tentu tahu apa itu salat, ya kan? Salat adalah secara bahasa diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, salat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Salat dikerjakan bukan hanya untuk menjalankan kewajiban atau sekedar memenuhi syarat dan rukun. Salat hendaknya dijadikan sarana untuk menyadarkan diri. Pantas kita merasa tidak memiliki apa-apa di hadapannya, karena semua yang kita miliki ini hanya anugerah dan kebaikannya. Kesadaran diri seperti ini mendorong manusia untuk mencegah dari perbuatan tercela. Sesuai dengan Quran Surah Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalian pasti tahu kan mengapa salat itu penting? Salat itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Salat selain dia itu sebagai tiang agama, salat juga berfungsi untuk memberi makna terhadap kehidupan di luar salat. Jika kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menjaga salat, maka kita akan mendapatkan ketentraman hati. Salat mendorong kita untuk berpikir bersih dan selalu berada di jalan yang benar. Kita akan terjaga dari perilaku keji dan mungkar apabila hati kita selalu ingat kepadanya. Selanjutnya adalah makna zikir. Zikir artinya secara bahasa adalah ingat. Sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikron katsira. Quran Surah Al-Ahzab ayat 41. Yang artinya adalah, hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyak. Dari ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk beriman kepadanya dan membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu berzikir kepadanya, baik itu siang maupun malam, baik itu sendiri maupun berjamaah. Memperbanyak mengingat Allah di dalam. Dengan berzikir ini bisa kita membantu seseorang itu untuk menghindarkan diri kita dari perbuatan yang
sia-sia dan dosa ya, daripada kita menceritakan orang misalnya, lebih baik kita berzikir ya. Karena kesempatan waktu kosong itu adalah peluang yang bisa menimbulkan hal yang baik atau juga mungkin yang buruk ya, itu tergantung kepada kita semua. Maka sebaiknya kita banyak berzikir ya untuk memanfaatkan waktu yang kosong. Zikir dapat dilaksanakan dengan mudah tanpa harus ada persiapan dan waktu yang khusus ya. Seorang muslim itu bisa memanfaatkan waktu yang luang untuk berzikir. Contoh, saat menunggu transportasi umum misalnya, atau saat menunggu antrian, atau saat menunggu waktu sholat, menunggu saat berbuka puasa, atau menunggu teman yang sedang atau akan datang ya. Dan banyak lagi waktu-waktu yang bisa kita laksanakan untuk bisa berzikir ya. Karena tadi zikir ini tidak perlu persiapan dan bisa dilaksanakan kapan saja, di mana saja. Adapun cara berzikir itu ada 3 macam ya, yaitu satu, berzikir dengan hati. Zikir dengan hati yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Kuasa. Jadi cara berzikir yang kedua adalah dengan ucapan ya, yaitu pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan nama-nama Allah ya. Contohnya adalah mengucapkan kalimat-kalimat tahmid, tasbih, tahlil, takbir, dan membaca Al-Quran atau juga bersalawat. Dan menyebutnya dengan lisan akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bertasbih kepadanya baik pada waktu petang maupun pagi dengan mensucikan diri dari sifat-sifat tercela. Sedangkan cara berzikir yang ketiga yaitu dengan perbuatan ya. Dengan perbuatan itu bisa kita lakukan dengan menaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kita senantiasa selalu berbuat yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan syariat-syariat Islam ya, dan kita menjauhi segala larangan. Jadi itu merupakan cara zikir menurut atau sesuai dengan perbuatan. Ya, jadi itu tadi pengertian atau makna dari zikir dan juga macam-macam zikir ya. Jadi salat dan zikir ini mempunyai hubungan ya, di mana salat itu ada bacaan-bacaan yang terdapat dalam salat, yaitu kalimat-kalimat seperti tasbih, tahmid, dan takbir ya. Antara salat dan zikir itu berhubungan ya. Ya, untuk saat ini atau pada pertemuan ini mungkin sekian dulu materi yang kita bahas dan akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.